Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga Rabu 25 Mei 2022, marilah kita meneduhkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah kita malam ini berkenan kepada Tuhan. Pelayan firman pada malam ini adalah Diaken Nyonya Andriana Kabah. Ajakan beribadah. Tuhan Yesus, Dialah Sang Gembala Agung yang senantiasa setia menjaga, menuntun, dan memelihara domba-dombanya. Sang Gembala Agung yang memiliki kasih tak terhingga, bahkan nyawanya pun diberikan bagi kita. Dalam cinta kasih-Nya yang luar biasa, kita datang menyembah dan memuliakan nama-Nya dalam ibadah saat ini. Jemaat disilakan berdiri untuk menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 8, bait 1 dan 3. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga
untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dan berkenanlah Engkau memberkati setiap keluarga dalam ibadah di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 396 bait 1 dan 3. Jemaat yang Yesus kasihi, kita akan memasuki pemberitaan firman, tapi sebelumnya kita satu dalam doa. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar melalui sapaan firman-Mu yang kami baca dan dengar dalam ibadah saat ini, kami beroleh kekuatan dan bertumbuh dalam iman, percaya kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18 yang menyatakan, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga,
dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Salam, selamat malam Bapak, Ibu, saudari-saudari yang Yesus kasihi. Bahagia kita masih berjumpa lagi pada malam ini lewat ibadah keluarga secara daring atau online. Kita tahu sejak pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB, pemerintah mendorongkan warga masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah-rumah. Ini bentuk kehidupan yang sama, sekali baru, dan harus dilakukan demi keselamatan bersama agar kematian akibat virus ini tidak berdampak banyak. Dan beribadahan daring atau online mulai dilakukan untuk ibadah minggu, keluarga, dan ke-6 Pelkat, serta perjamuan kudus selama pandemi. Tetapi puji Tuhan, sekarang pemerintah telah memberi kelonggaran bagi masyarakat dan gerejanya, asal konsekuensinya yaitu prokes. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa beribadah kembali di rumah-rumah secara tatap muka dan tidak online lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pembacaan pada malam ini terambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 tentang pengantaran Injil Yohanes, merupakan Injil keempat yang ditulis secara unik dan berbeda dengan perspektif dari ketiga Injil lainnya. Kalau ketiga Injil lainnya disebut sebagai Injil sinoptik karena mencatat kegiatan Tuhan Yesus, terutama selama pelayanannya di Galilea, maka sebagai besar Injil Yohanes berfokus pada pelayanan Yesus di Yerusalem, khususnya pada beberapa perayaan keagamaan di Bait Allah. Dengan para pendengar yang kebanyakan mereka berasal dari kelompok pemuka agama, maka pola presentasi Tuhan Yesus sering diwujudkan dengan mengajar, diskusi, atau dialog yang mendalam. Ada dua dasar mengapa Injil Yohanes disebut sebagai Injil yang lahir sesudah Injil sinoptik. Pertama, Injil Yohanes sedikit menceritakan ulang kisah perjalanan dan pelayanan Tuhan Yesus. Kedua, penekanan Injil Yohanes pada aspek keilahian. Tuhan Yesus muncul untuk mengimbangi materi Injil sinoptik yang lebih menekankan aspek pelayanannya sebagai manusia. Walaupun Injil Matius, Markus, dan juga Lukas juga menekankan keilahian Kristus. Injil Yohanes menunjukkan pribadi Yesus yang ilahi itu juga sebagai seorang manusia sejati, dan pada saat yang sama mulai dari awal pelayanannya sampai kematiannya. Bapak, Ibu, saudari-saudari yang diberkati Tuhan, Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 berbicara tentang gembala yang baik. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, pemimpin umat itu akrab dengan panggilan gembala Tuhan Yesus sendiri yang mengetengahkan kepemimpinan gembala. Bahkan ia menjadi gembala yang baik, sumber bagi para gembala jemaat, yaitu meneladaninya, karena tugas gembala yaitu memberi makan dan minum kepada domba-dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari Yesus kasihi, ada sebuah kisah. Seekor induk ayam yang berjiwa pahlawan, ia rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan anak-anaknya. Ketika terjadi kebakaran di kandangnya, maka anak-anaknya ketakutan serta berteriak minta bantuan ibunya. Induk ayam itu lalu memanggil anak-anaknya supaya mereka segera datang dan berlindung
di balik naungan sayap ibunya. Ternyata apa Bapak Ibu? Sang ibu mati demi menyelamatkan anak-anaknya. Dan perumpamaan ini dapat kiranya menggugah hati kita, bagikan risiko, yaitu menyerahkan nyawa bagi keselamatan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari Yesus kasihi, Yesus juga sebelumnya mengumpamakan dirinya sebagai pintu, yaitu pada ayat 7 dan 10. Lalu di bagian ini sebagai gembala, Yesus menggaungkan dan membahasakan kembali Yeskiel 34 untuk merujuk dirinya sebagai gembala yang baik dan pemilik pada ayat 11. Apabila pencuri mengambil kehidupan domba-dombanya, gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya demi domba-dombanya. Tetapi jika gembala upahan dan bukan pemilik, akan lari meninggalkan domba. Ketika ada tantangan atau ancaman, beda dengan gembala yang baik, dia akan berkorban. Yesus merasa memiliki untuk domba-domba itu. Ketaatan Yesus mengemban misi Allah, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Walaupun ada domba-domba yang nakal kelakuannya, ia tetap mengasihinya, merangkul dan menjaganya. Bapak, Ibu, saudara-saudari Yesus kasihi, tugas penggembalaan adalah tugas semua orang percaya. Sejak kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, melekat dalam kehidupan kita, tugas penggembalaan itu. Di tengah keluarga, dalam pekerjaan, di tengah masyarakat, dalam jemaat kita adalah gembala. Bandingkan Yohanes 10 ayat 16, Yohanes 17 ayat 20. Untuk tugas itulah kita diharapkan dapat memberi waktu, tenaga, milik bahkan seluruh kehidupan kita. Apapun tugas serta profesi kita, kita dipanggil melakukan semuanya itu untuk kemuliaan namanya. Bapak, Ibu Yesus kasihi, saat ini kita sedang berada dalam tahun pelayanan yang di dalamnya juga dilaksanakan kegiatan besar, yaitu pemilihan penetua diaken GPIB bagi setiap jemaat satu periode masa bakti 5 tahun ke depan. Untuk itu Bapak, Ibu, saudari, jika Bapak Ibu terpanggil dan terpilih untuk menjadi penetua diaken, dimohon kesediaannya untuk berpartisipasi dalam pelayanan gereja. Jangan menolak, jangan bilang saya sibuk, saya tidak bisa berkhotbah, saya repot urus cucu, saya sibuk dalam pekerjaan di kantor. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan takut dulu. Nanti semuanya Tuhan yang melengkapi itu semuanya. Dan percayalah, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada pada kita dengan tulus hati dan penuh dedikasi. Dan jika Bapak, Ibu, saudari terpilih jadi penetua diaken, tetaplah setia kepada panggilan saudara, yang mana jawaban saudara ya dengan segenap hatiku. Jangan luntur di tengah jalan dalam pelayanan, jangan menuntut hak atau upah ataupun pujian dan perlakuan istimewa karena pelayanan. Panggilan Bapak, Ibu, saudari untuk memberitakan Injil sampai akhir hayat. Biarlah Roh Kudus itu bekerja dalam hati Bapak, Ibu, saudari. Tuhan akan memakai kita sebagai alat di tangannya jika saudara bertekad maju untuk memenangkan orang bagi Kristus. Setiap kita dibentuk oleh Allah untuk hadir di dunia ini, menjadi wakilnya yang menceritakan tentang Allah. Dan jika ada di antara Bapak Ibu yang terpilih oleh Allah untuk melaksanakan karya keselamatan bagi dunia melalui gerejanya, lakukanlah dengan tulus dan setia. Biarlah hati dan pikiran kita merenung dan Roh Kudus memampukan kita untuk mengenali suara Tuhan. Bisa jadi kita hanya orang biasa, tapi Tuhan mau memakai bagi pekerjaannya yang luar biasa. Dan jadilah gembala yang baik. Dan bersedialah untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan gentar dan takut serta khawatir, karena Roh Kudus berkuasa atas kita.
sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari nantinya berani bersaksi dengan iman yang teguh dan untuk menjadi gembala yang baik, yang siap untuk dipakai Tuhan dan maju terus bersama Tuhan Yesus. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati. Satu dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar akan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar itu Bapa boleh menjadi kekuatan iman dan percaya kami hari lepas hari. Tuhan, pada malam yang indah ini Bapa, kami berdoa khususnya untuk gereja-gereja di dunia. Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya. Begitu juga untuk gereja di Indonesia. Di dalam pelkes-pelkes yang ada, Tuhan juga berkati dalam pelayanannya. Dan khususnya bagi gereja kami GPIB Immanuel Bekasi, Tuhan berkati dalam setiap pelayanan dan program-program yang ada. Begitu juga Ibu Pendeta Diana Lumbangan Kelangit ya Bapak, Tuhan pakai ia sebagai gembalamu. Tuhan juga berkati ia bersama dengan keluarganya juga. Biarlah pelayanan itu boleh berkenan dan lebih heran lagi untuk melayani Engkau. Begitu juga untuk Pendeta Evi Patiasina ya Bapak dan keluarganya, Tuhan juga berkati. Dan untuk pendeta-pendeta yang lainnya untuk menunjang dalam pelayanan gereja-Mu ini Bapak, Tuhan juga berkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga bagi penetua, diaken dari sektor 1 sampai 9 dan pos Karang Satria, Tuhan juga berkati di dalam setiap pelayanannya. Dan Tuhan juga berkati akan keluarga-keluarga mereka juga ya Bapak. Terima kasih Yesus, begitu juga pada malam yang indah ini juga Bapak, kami berdoa akan janda, duda dan anak yatim piatu ya Bapak. Mari Tuhan tolong datang menghibur, Tuhan datang dengan kasih pengharapan kepada mereka. Tuhan hibur akan janda, duda dan anak yatim piatu ini Bapak. Karena di samping tombak-Mu ini Bapak, dia selalu meminta kepada Engkau ya Bapak. Tuhan tolong, biarlah iman mereka tidak luntur dan selalu tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa juga bagi pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup juga Bapak. Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka ya Bapak. Biar sekali waktu mereka boleh menemukan pekerjaan dan pasangan hidupnya ya Bapak. Dan biarlah apa yang dicita-citakan bagi pemuda-pemudi ini Bapak, biarlah mereka tetap selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Begitu juga kami berdoa juga bagi jemaat yang sakit, mungkin ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah dari sektor 1, 9 dan pos Karang Satria. Tuhan juga lawati oleh tangan pengasihan-Mu Bapa.
Tuhan berkati mereka, berikan juga penghiburan bagi mereka. Tuhan juga memberkati segala obat-obatan yang makan. Biar lewat itu Bapa semua kesembuhan daripadamu. Berikan juga bagi semangat bagi mereka ya Bapa. Biarlah mereka juga tetap selalu memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Begitu juga kami berdoa bagi jemaat-Mu mungkin pada malam hari ini Bapa. Dengan masalah tekanan ekonomi, baik sakit penyakit, baik masalah anak-anak ya Bapa. Mari Tuhan dalam segala pergumulan yang ada Tuhan tolong. Tuhan mampukan mereka. Biarlah mereka iman mereka tidak luntur. Biarlah mereka tetap selalu bersandar hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Begitu juga kami berdoa juga bagi warga jemaat yang kena PHK ya Bapa. Mari Tuhan juga memberikan kekuatan baginya. Tuhan menghibur bagi mereka. Biarlah mereka juga apa yang mereka itu terima semua itu baik adanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi warga jemaat yang berulang tahun ya Bapa. Tuhan karena bukan kuat gagah mereka ya Bapa, tapi yang karena kasih sayang Tuhan, sehingga mereka boleh bertambah 1 tahun umurnya ya Bapa. Tuhan berkati juga mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Doa ini peralas tidak dengan nama lain, di mana Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah memberi dengan sukacita. Dengarlah dan laksanakanlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sampaikan persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa.
Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan bukan karena kami layak, tetapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebahagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah agar berguna bagi karya yang memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang kekasih, kita terima berkat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, setelah terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.